Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Sunda murtad, gempar. Baik, kita lihat judul yang dibuat oleh non-muslim ini. Cimahi gempar murtadnya orang-orang suku Sunda. Saya yang asli dilahirkan dan dibesarkan di suku Sunda, melihat tayangan dan melihat judul yang dibuat oleh non-muslim ini, saya jadinya pengen ketawa ya, Karena apa? Selama saya di sini dan selama saya punya saudara, tentunya di daerah suku Sunda ini, mau itu teman, saudara, dan sebagainya, melihat orang-orang Sunda yang dikabarkan oleh orang ini katanya murtad, saya belum menemukan satu orang pun ya ikhwah. Kemudian di sini disebutkan ribuan suku ini gembira penuh sukacita karena menemukan Yesus. Saya satu orang pun belum menemukan, baik itu teman, saudara, dan sebagainya. Karena ini disebutkan ribuan, otomatis harusnya saya menemukan satu orang yang bilang. Tetapi selama ini saya dibesarkan asli di daerah Sunda, itu tidak menemukan seorang pun yang kemudian keluar dari Islam ya. Tapi di sini dikabarkan ribuan. Berarti kalau ribuan harusnya saya menemukan ya, tetapi ternyata tidak. Di deskripsinya gempar, selama di Islam saya galau, ketakutan, tidak ada harapan, frustasi. Tapi jumpa Yesus saya damai. Baik ya, kita akan lihat terlebih dahulu siapa yang kemudian dirinya mengaku orang Sunda ini. Kita akan lihat bersama ya, silakan. Saya memakai narkoba. Wah, bahaya ini. Selama 4 tahun. Bahaya sampai ini. 2001. Wah, kalau saya ceritain luar biasa, nekat, luar biasa. Tidak ada takut saya. Tidak ada takut. Sampai di kereta api saya memakai narkoba. Wah, bahaya ini, Pak Polisi. Sampai masuk razia saya dalam keadaan pegang narkoba. Bahaya tapi ini. Tidak tertangkap. Baik, bentar. Kita akan reaksi terlebih dahulu. Ini bahaya ini. Sangat-sangat bahaya ya, Kenapa? Orang ini, katakan dulunya dia seorang muslimah. Dulunya, katakan seperti itu. Kemudian dia melakukan hal-hal yang terlarang, baik di agamanya ataupun di negaranya. Jelas dalam undang-undang ini kan sangat fatal, hukumannya, penjaranya ini sangat fatal kalau misalkan seperti ini. Apalagi di dalam agama, hal-hal yang merusak otak, hal-hal yang merusak pikiran, jelas Islam melarangnya. Apalagi sudah memakan makanan yang haram, judi dan lain sebagainya. Nah, anehnya ya, anehnya ketika orang ini melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang katakanlah memabukkan, kemudian dia judi dan lain sebagainya. Anehnya, ketika melakukan hal yang semacam itu, kemudian dia menyalahkan Islam. Apa yang kemudian ditulis di sini? Selama di Islam, saya galau, ketakutan, tidak ada harapan, frustasi. Dia menyalahkan Islam. Padahal dia melakukan yang kemudian dilarang oleh Islam. Pantas saja dia galau, frustasi, karena dia melakukan hal yang diharamkan oleh Islam. Tetapi sayangnya, justru naifnya orang ini malah menyalahkan Islam. Katanya di Islam tidak tenang, malah galau, frustasi. Padahal orang ini justru melaksanakan apa yang dilarang oleh Islam. Kan ini sangat naif ya ikhwah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yahdil qawmal fasiqin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Sudah jelas meminum minuman yang haram, memakan makanan yang haram itu dilarang keras oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malah dilaksanakan. Sudah jelas judi itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malah dilaksanakan. Maka pantas, Innallaha la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang semacam itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Dan orang ini tentunya sudah zalim, dolim kepada dirinya sendiri. Maka jelas dalam Al-Quran Allah tegaskan seperti itu. Nah, sayangnya sekali lagi orang ini berbuat semacam ini, tetapi yang disalahkan Islam, katanya tidak tenang dan sebagainya. Itu adalah perbuatan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, malah perbuatan syaitan dilaksanakan. Tetapi yang jadi masalahnya di sini justru menyalahkan Islamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan lanjutkan lagi, Alhamdulillah. Jadi
barang itu selalu ada, selalu pegang. Tuh. Mau pagi, mau siang, mau Bahaya sore, ini. mau malam. Saya pakai terus, bisa nggak tidur sampai 3 hari. Nah, nggak tidur 3 hari, saya judi. Tuh, kan? Judi sekalinya nggak tidur 3 hari, sekalinya tidur bisa 3 hari lagi. Tuh. Nanti nggak tidur lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi. Tuh, Karena kan? makai lagi. Luar biasa. Hidup saya tidak punya harapan. Hidup saya frustasi. Hidup saya hampa. Tidak ada sukacita, damai, sejahtera. Hancur hidup saya. Hancur. Dan yang disalahkan Islam. Dan yang dikambing hitamkan Islam. Padahal orang ini sudah jelas memakan makanan yang diharamkan oleh Islam. Meminum minuman yang diharamkan oleh Islam. Melaksanakan judi dan sebagainya. Yang disalahkan Islam. Kan aneh. Jelas dalam Al-Quran, supaya hati tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang, hati menjadi damai tatkala kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malah sebaliknya, dan yang disalahkan adalah Islam. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan Mbak ini dengan keawaman yang ada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam dilaksanakan, jelas orang ini awam, kemudian dia keluar dari Islam, pantas ya ikhwah, karena jelas dalam Al-Quran dijelaskan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Bagaimana kalau misalkan dengan ini, Mbak, mohon maaf ya, kami akan tampilkan ini. 2 pendeta ternama mu'alaf masuk Islam. Nah, ini pendeta sebelumnya. Kemudian kita bisa melihat di sini 17 bulan pendeta yang sudah 43 tahun bertugas di Indonesia akhirnya masuk Islam. 2. Yang ketiga, pendeta ini masuk Islam karena perlakuan muadzin dan jemaah masjid di Arab. Pendeta sebelumnya. Kemudian pendeta Australia yang mengabdi gereja 45 tahun putuskan masuk Islam, ini juga pendeta. Kemudian Gerald F. Dix, profesor Alkitab Harvard yang menjadi mu'alaf, ini sebelumnya profesor. Kemudian, nah di sini ada lagi yang sebelumnya dia non-muslim, ya, di belakangnya ada salib, dia jelas. Sekarang dia masuk Islam. Kemudian ada lagi sebelumnya dia non-muslim dan pada akhirnya melafalkan 2 kalimat syahadat di masjid. Sebelumnya adalah pendeta. Jelas ini ya, subhanallah. Banyak sekali yang tadinya pemuka-pemuka di agama, ya, non-muslim, lalu kemudian dia melabuhkan hatinya karena diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeraskan hatinya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Pada akhirnya Allah berikan hidayah menancap di dalam kalbunya. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah anugerah yang terbesar yang dimiliki oleh seseorang dan muslim tadinya sekarang menjadi seorang muslim yang pasrah. Walaupun sebelumnya pendeta, walaupun sebelumnya uskup, walaupun sebelumnya pastor dan lain sebagainya, tetapi ketika hidayah masuk dan tidak mengeraskan hatinya, dia menerima indahnya Islam. Berbeda dengan ibu tadi. Kalau ibu tadi tidak, justru katanya dia muslimah, namun sayangnya orang ini malah melakukan hal-hal yang justru jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disalahkan dibuat di dalam judul ini adalah muslim itu sendiri. Karena ini kan sakit ya, ikhwah, sangat sakit luar biasa. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ibu ini dan muslim ini menonton tayangan kali ini dan semoga tercerahkan. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.